Kalau membahas boneka berhantu, nama Robert the Doll hampir selalu berada di urutan pertama. Kisahnya bukan cuma legenda, tapi sudah menjadi bagian dari cerita urban paling terkenal di dunia. Kisah dimulai dari seorang anak bernama Robert Eugene Otto yang tinggal di Key West sekitar awal abad ke-20. Robert mendapatkan boneka ini saat masih kecil. Boneka itu diberi nama Robert juga, sama seperti pemiliknya. Sejak saat itu, hubungan mereka jadi tidak biasa. Konon, boneka ini diberikan oleh seorang pembantu rumah tangga yang dipercaya menyimpan dendam dan melakukan praktik mistis. Awal mula kejanggalan. Semua terlihat normal, sampai hal-hal aneh mulai terjadi. Robert kecil sering berbicara sendiri di kamar, tapi suara yang menjawab terdengar berbeda. Ia sering berkata, "Bukan aku, Robert yang melakukannya." Orang tuanya mulai curiga ketika furnitur di kamar berpindah sendiri, terdengar langkah kaki di malam hari, tetangga mengaku melihat boneka itu bergerak di jendela. Mandy the Doll, boneka yang tidak suka sendirian. Berbeda dengan boneka lain yang terkenal karena serangan, Mandy the Doll justru dikenal karena sesuatu yang lebih halus, lebih pelan, tapi justru lebih mengganggu. Boneka ini berasal dari sekitar awal 1900-an. Boneka porselen klasik dengan wajah yang tampak polos, tapi dingin. Mandy disumbangkan ke museum oleh pemiliknya pada tahun 1991. Kini disimpan di Quesnel Museum. Alasan pemiliknya menyerahkan Mandy bukan karena bosan, tapi karena tidak tahan lagi. Pemilik sebelumnya mengaku mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Setiap malam, terdengar suara bayi menangis. Suara itu berasal dari ruang bawah tanah. Saat diperiksa, tidak ada siapapun. Tangisan itu tidak pernah berhenti. Dan yang paling aneh, berhenti hanya saat Mandy dikeluarkan dari rumah. Setelah dipindahkan ke museum, gangguan tidak berhenti. Staf museum melaporkan, kamera sering mati saat diarahkan ke Mandy. Foto menjadi blur atau gagal tersimpan. Benda di sekitar display sering berubah posisi. Tidak ada rekaman yang menunjukkan penyebabnya. Banyak pengunjung merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada yang memperhatikan dari balik kaca. Kalau kamu pernah nonton film The Conjuring, pasti kenal dengan Annabelle. Tapi versi aslinya justru lebih sederhana dan menurut banyak orang lebih menyeramkan. Asal-usul Annabelle. Cerita ini bermula sekitar tahun 1970-an. Seorang mahasiswa perawat menerima boneka Raggedy Ann sebagai hadiah. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai kejadian kecil mulai terjadi. Boneka itu bisa berpindah tempat sendiri, mengubah posisi tanpa disentuh, bahkan ditemukan di ruangan berbeda. Awalnya cuma berpindah sedikit, lalu mulai muncul di tempat yang tidak mungkin. Suatu hari, mereka menemukan secari kertas bertuliskan, "Help me." Yang aneh, mereka tidak punya kertas seperti itu di rumah. Kasus ini kemudian ditangani oleh Ed Warren, Lorraine Warren. Awalnya, seseorang mengatakan, ini adalah arwah anak kecil bernama Annabelle. Namun, pasangan Warren tidak percaya. Dan fakta yang lebih gelap. Menurut Warren, ini bukan anak kecil, tapi
Sesuatu yang berpura-pura. Pasangan Warren mengidentifikasi bahwa boneka itu bukan dirasuki hantu anak kecil, melainkan dimanipulasi oleh iblis yang ingin merasuki manusia. Akhirnya, Annabelle diamankan oleh keluarga Warren, disimpan di museum mereka di Connecticut, diletakkan dalam kotak kaca khusus, diberi peringatan, "Do not open," jangan dibuka. Seorang pendeta rutin memberkati boneka tersebut. Selanjutnya adalah Okiku Doll, boneka dengan rambut yang terus tumbuh. Boneka ini berasal dari Jepang. Boneka misterius yang rambutnya terus tumbuh. Kisah ini berasal dari Jepang, sekitar tahun 1918. Seorang anak laki-laki membeli boneka untuk adik perempuannya. Nama gadis itu Okiku. Ia sangat menyayangi boneka tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Okiku kecil meninggal dunia karena sakit. Keluarganya menyimpan boneka itu sebagai kenangan. Beberapa waktu setelah kematian Okiku, keluarganya mulai menyadari sesuatu yang aneh. Rambut boneka itu bertambah panjang. Awalnya hanya sebahu, lalu perlahan semakin panjang. Seolah-olah rambut manusia yang terus tumbuh. Akhirnya boneka tersebut dipindahkan ke kuil Mannenji Temple. Dirawat oleh para pendeta. Rambutnya dipotong secara berkala. Namun, selalu tumbuh kembali. Beberapa cerita bahkan mengatakan, ujung rambutnya pernah menyerupai akar manusia. Okiku tidak seperti boneka misterius lain yang bisa bergerak berpindah tempat, melainkan fenomena yang lebih sunyi. Rambut tumbuh terus. Fenomena utama yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Dipotong, tapi bisa tumbuh kembali. Eye contact, tatapan kosong. Banyak orang merasa boneka ini hidup, seolah memiliki kesadaran. Silent range, energi sunyi. Tidak ada gangguan keras, tapi suasana di sekitarnya terasa berat. Beberapa boneka terlihat menyeramkan, tapi Leta terasa berbeda. Karena banyak orang percaya boneka ini bukan sekedar mainan. Cerita Leta bermula di Australia. Boneka ini ditemukan oleh seorang kolektor barang antik bernama Kerry Walton. Konon, ia menemukan boneka itu di sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu gelap, lembab, dan penuh barang tua berdebu. Namun, di salah satu sudut ruangan, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Sebuah boneka kecil duduk sendirian, menatap ke arah pintu. Penampilan Leta terlihat sangat berbeda dari boneka biasa. Wajahnya tampak tua, matanya terlihat hidup. Dan yang paling menyeramkan, boneka ini dipercaya dibuat menggunakan rambut manusia asli, bahkan gigi manusia. Hal itu membuat banyak orang merasa seolah Leta bukan sekedar benda mati. Kejadian aneh dimulai. Setelah dibawa pulang, hal-hal kecil mulai terjadi. Awalnya sederhana. Posisi boneka berubah sendiri. Kepala Leta seperti berpindah arah. Barang di sekitar sering bergeser. Kerry awalnya menganggap itu kebetulan. Namun semakin lama, kejadian itu menjadi semakin sulit dijelaskan. Pada malam tertentu, ia mendengar suara langkah kecil di rumahnya. Padahal
tidak ada siapa-siapa. Kadang, ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Dan setiap kali ia melihat ke arah Leta, mata boneka itu terasa berbeda. Seolah-olah sedang memperhatikannya. Nama Leta. Hal paling terkenal dari boneka ini adalah asal namanya. Banyak orang percaya nama Leta berasal dari kalimat "Let me out" atau "Let me out". Bisikan pelan, biarkan aku keluar. Entah benar atau tidak, kalimat itu membuat kisah Leta semakin menyeramkan.